Jadikan itu feedback. Kalau menurut kita benar, yuk kita bikin improvement. Kalau menurut kita itu nggak benar, ya nggak usah dikhawatirkan. Terus kita akan ketemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak perilaku. Ada yang kalau jumpa kita bicaranya positif, ada yang ketika jumpa kita bicaranya negatif, ada yang netral-netral aja. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang ngeremehin, jangan buru-buru merasa down. Jalan aja dan bilang aja pada diri sendiri, dia boleh ngeremehin diriku, tapi aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri. Bisa aja orang mengatakan negatif tentang diriku, tapi aku tidak akan pernah mengatakan negatif tentang diriku. Banyak hal positif yang aku bisa kerjakan, banyak hal positif yang aku akan terus kerjakan. Dan biarkan satu saat mereka yang meremehkan nantinya akan menghormati apa yang aku kerjakan. Terus semangat ya, SC. Oh, ini Abah selamatin aku dong, dapat ranking 1. Wow, congratulations, selamat ya. Namanya siapa nih? Belakangnya Hik. Selamat ya, udah menjadi ranking 1. Jangan pernah puas dapat ranking 1 sekarang, karena setiap satu keberhasilan harus ditempatkan sebagai awal perjuangan untuk keberhasilan yang lebih baik lagi. Tentu disyukuri, tapi siap-siap untuk terus dapat prestasi. Abah, apa yang menyebabkan kita takut bicara depan umum? Ajarin dong, Mbah, dari semesta. Bicara depan umum itu sering membuat beban, bukan karena orang-orang yang dari depan kita, tapi karena apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita ngomong sendirian, bukan bicara sendirian ya, kita ngobrol one on one dengan satu orang, kita bisa ngobrol biasa. Ketika berada depan orang banyak, atau kehilangan jadi harus dimulai. Takut bicara depan umum harus dimulai. Bicara dengan lingkungan yang dekat, biasakan ngobrol di antara pertemuan. Jadi kalau ada beberapa orang yang ngumpul, jangan jadi pasif listener saja, tapi juga aktif partisipan, aktif speaker. Itu latihan untuk nantinya bisa bicara depan orang banyak. Mulai dengan kumpul dengan siapapun, jangan pasif mendengarkan, tapi selalu aktif bicara. Amal Abah Anies mau motivasinya buat para sarjana yang masih nganggur. Oke. Sambil mengisi waktu untuk cari pekerjaan, sempatkan minimal 1 buat revisi atas CV yang kita miliki, supaya nanti ketika ada panggilan, maka CV-nya udah siap.
CV atau biografi riwayat hidup, dan buat riwayat hidup itu yang sesempurna mungkin, formatnya, ukurannya, penjelasannya. Jangan bikin CV itu asal jadi. Kenapa? Karena setiap CV yang kita tulis sesungguhnya itu mencerminkan diri kita. Karena dalam CV itu ada rekam jejak, dan dalam CV itu ada gagasan untuk kita ke depan. Jadi sambil nunggu, sebelum itu CV. Yang kedua, sempatkan untuk cari magang-magang aja, bukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, tapi minimal bisa ngisi waktu. Ambil mikro, kecil, atau usaha besar juga nggak masalah. Ya, amal. Abah gimana ya ngatasin sakit hati ke orang? Udah berusaha maafin, tapi kok ya masih ganjel di hati. I'm with you, Diana. I can imagine, bisa bayangin. Yang namanya sakit hati itu pasti perlu waktu ya untuk recover. Begini, kalau saya ya, pengalaman saya sendiri, saya nggak terlalu memikirkan tentang apa yang dia kerjakan kepada saya. Kalaupun yang dikerjakan itu nggak baik, kalaupun yang dikerjakan kita bilang aja udah saya maafkan. Habis itu saya nggak ingat-ingat. Jangan ingat-ingat, langsung kerjain yang lain, urus yang lain. Tidak usah dipikirin, tidak usah dibahas, nggak usah diceritain, sehingga kita cepat untuk move on. Kalau kita masih ingat-ingat, kita masih ceritakan, itu merawat ketidaknyamanan di hati. Dan jadi pengalaman ini Diana hadapin nanti sepanjang perjalanan hidup. Akan ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan kalau kita tidak membiasakan untuk segera move on dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Nanti kita bisa terbawa perasaan. Gitu ya Diana ya. Hero Man, Abah gimana caranya agar mental kita kuat kayak Abah di saat dibanjiri cacian, hinaan, makian, fitnah? Iya, gini, apa yang orang katakan tentang kita tidaklah mencerminkan siapa kita. Jadi ketika dihina, dicaci, mau apapun itu, kan itu ungkapan dia sendiri, bukan situasi saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan gak nyaman? Biar aja dia yang rame-rame mencaci, menyerang, menghina. Dia itu yang punya masalah, bukan saya. Jadi saya kenapa saya selalu relax gitu. Ya karena kan bukan tentang saya, tentang dia. Terus tapi bagaimanapun juga ya harus dimulai dengan latihan. Terbiasa dengar kritik, terbiasa dengar yang gak nyaman, sehingga kitanya nanti udah mulai
mulai punya kebiasaan. Dulu saya waktu kuliah punya satu kebiasaan, kalau pas saya ulang tahun, saya minta teman-teman untuk nulis surat pada saya sebagai ucapan selamat ulang tahun. Nah, suratnya apa isinya? Isinya kritik. Saya minta teman-teman nulis hal yang negatif, hal yang kurang, tulis saja. Terus kasih amplop, nggak usah kasih nama. Itu adalah hadiah ulang tahun. Jadi kita biasakan. Makanya saya punya prinsip, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Siapkan ini lompat cepat sekali ya. Abah suka klub bola apa, Bah? Wah, klub sepak bola apa ya? Kalau saya suka ngobrol sama anak-anak, ini lagi pernah sering nonton sepak bola. Nama Chelsea itu salah satu yang banyak anak-anak ngobrolin. Real Madrid, terus Bayern Munchen, itu diantaranya. Nizam Al-Multazam, alhamdulillah tadi Tasik rame banget, sampai kacamata Abah jatuh. Iya, kacamata saya jatuh, injek-injek, patah. Alhamdulillah sekarang masih bisa dilem, walaupun nggak bisa dilipat. Bah, ngerantau berat banget ya, Buttercup. Oh, I feel you, Buttercup. Merantau itu artinya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita dekat. Dan merantau itu sisi lain buat kita punya pengalaman baru, kita punya tantangan baru, dan setiap perantauan itu adalah petualangan, dan setiap perantauan adalah pengalaman. Setiap perantauan adalah perjalanan untuk kemajuan. Karena itu, ketika berani merantau, maka itu berani berpetualang, berani untuk meraih harapan baru. Dan jangan dianggap berat. Ya, memang besar, tapi bukan berat. Kangen sama keluarga, rindu sama ibu, rindu sama ayah. Dalam rantau itu sesuatu yang biasa muncul. Tapi juga ingat bahwa merantau itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Apakah merantau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik? Apakah merantau untuk dapat ilmu yang lebih baik, kalau untuk belajar? Tapi apapun, merantau itu sesungguhnya bisa menjadi pemberkaya pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan, di negeri ini begitu banyak orang-orang yang bisa berprestasi, orang-orang yang bisa meraih kehidupan lebih baik, karena mereka memilih merantau. Dan merantau itu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurial, semangat untuk
tangguh, semangat kerja dengan baik, dan nanti akan muncul ketika kita merantau. Oke, saya sambil liatin ya. Motivasi buat anak pertama yang nanti kalau lulus harus ngebiayain adik-adiknya sampai kuliah, karena ayah sudah berpulang dan dari keluarga menengah lah. Ini namanya Gifom. Jadi anak pertama itu adalah pembuka pengalaman bagi ibu dan ayahnya, karena ibu dan ayahnya tidak pernah punya anak sebelumnya. Karena itulah ketika jadi buat anak pertama nih, anak pertama itu punya beban pemula, punya tanggung jawab ekstra, jadi contoh. Tapi juga jangan lupa anak pertama itu inspirasi bagi anak kedua, ketiga, dan lain-lain. Jadi jangan hanya lihat bebannya, tapi lihat juga manfaatnya, ya.